Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Tana Ramadhani. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang operational clearing, which is the events dan transfer. Di mana poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian clearing, unit change clearing, market clearing, mekanisme clearing, strategies, the effects, dan transfer. Nah, topik pertama yaitu pengertian clearing. Menurut Ratna Maraharja, clearing adalah perhitungan utang piutang secara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Nah, berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7/18 PBI 2005 itu tanggal 22 Juli 2025, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungan itu diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, sementara itu pada KBBI itu clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih dekat. Nah, dari tiga pengertian tersebut, sederhananya clearing itu bisa disebut sebagai proses transfer. Akan tetapi berbeda dengan transfer biasa melalui mesin ATM. Proses transfer lewat clearing ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, umumnya sekitar 2 atau 3 hari. Nah, lanjut yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu clearing umum, yaitu clearing jenis ini biasanya digunakan dalam perhitungan warkat perbankan. Nah, sementara itu pengaturan sistem maupun proses pelaksanaannya diawasi langsung oleh Bank Indonesia yang mana merupakan pihak yang berwenang. Nah, yang kedua yaitu clearing lokal. Nah, clearing lokal ini adalah alat perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, tetapi ketentuannya itu diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu clearing antar cabang, di mana clearing ini adalah salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan piutang surat berharga yang khususnya dilakukan kepada bank yang umumnya berada dalam satu daerah tertentu. Adapun cara pelaksananya ialah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor bank cabang. Lanjut yaitu market clearing. Nah, apa itu warkat? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, warkat adalah lembaran surat pos yang dilipat menjadi surat tertutup. Menurutnya, pengertian warkat yaitu surat berharga ditempelkan oleh bank dalam rangka menjelaskan bahwa dana masih tertahan atau bukti atas suatu pembayaran. Nah, seringkali warkat ini menjadi alat pembayaran non-tunai digunakan dalam transaksi clearing. Nah, menurut peraturan Bank Indonesia, itu kan clearing artinya itu yang sudah saya jelaskan tadi itu pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar bank sebagai hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu beratasnamakan bank atau nasabah. Nah, jadi clearing adalah itu tata cara perhitungannya utang piutang dalam surat berharga. Nah, jadi kita simpulkan bahwa pengertian warkat clearing ini adalah surat dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk bilang maupun melalui proses transaksi clearing. Nah, pada warkat ini mempunyai kegunaan. Salah satunya itu sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Di mana alat ini ketika kita akan melakukan transaksi clearing, kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, sebab pembayaran menggunakan warkat dapat menjadi transaksinya. Nah, kegunaan yang keduanya itu sarana pemindahan kekayaan. Nah,
Kekayaan seseorang yang besar akan sulit dipindah tangankan. Oleh karena itu, fungsi warkat adalah sebagai sarana pemindah tanganan kekayaan. Nah, kita tinggal menuliskan nama sebagai penerima harta kekayaan dalam warkat dengan pengesahan tanda tangannya. Dan dengan demikian, hak kepemilikan kekayaan telah berpindah pada orang ketujuh. Nah, di sini ada beberapa warkat keliling, yaitu pertama cek itu surat berharga berisi perintah dari nasabah pada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada nasabah yang ditulis. Nah, terdapat jenis cek di antara itu sebagai cek atas nama, cek atas tunjuk, dan cek silang. Nah, kita dapat melakukan sesuai keperluannya. Nah, yang kedua yaitu billet giro. Nah, ini berbeda dengan cek. Billet giro adalah jenis warkat berisi surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan perpindahan dana dari rekening debit kepada nama rekening yang disebut. Nah, biasanya masyarakat banyak menggunakan billet giro Bank Indonesia dalam transaksi. Nah, yang ketiga yaitu wesel bank untuk transfer. Nah, wesel bank merupakan surat berharga ditulis bank berisi perintah agar melakukan transfer dana dari rekening penerima wesel kepada rekening penerima yang namanya disebut. Nah, yang keempat itu nota debit. Nah, ini yaitu warkat berisi tagihan dana dari bank kepada bank nasabah yang berharga tersebut. Nah, kita harus melakukan perjanjian dan konfirmasi terlebih dahulu bersama pihak bank sebelum melakukan filing nota debit, agar pihak bank menyampai nota debit memberitahukan penerima dana. Nah, selanjutnya itu nota kredit. Itu di mana warkat ini sebagai penyalur dana dari bank penerbit kepada nasabah penerima. Biasanya ini digunakan sebagai bukti pengurangan utang usaha atau pengembalian barang dagangan. Nah, selanjutnya yaitu surat bukti penerimaan transfer. Nah, kita tetap melakukan transfer dana antar kota menggunakan warkat, sehingga jenis warkat adalah surat bukti penerimaan transfer ini disebut surat maksudnya gini, yang jenis warkat yang surat bukti penerimaan transfer ini maksudnya gini, surat ini diterbitkan untuk melakukan penerimaan dana transfer dari luar kota kepada penerima melalui transaksi keliling lokal gitu. Jadi dan yang selanjutnya yaitu warkat lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, lanjut itu mekanisme clearing. Yang pertama yaitu ada clearing penyerahan. Nah, mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Nah, yang kedua yaitu clearing pengembalian. Clearing manual yang mekanisme penerimaannya warkat clearing pesertanya berupa warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Nah, selanjutnya yaitu RTGS. Nah, kepanjangan dari RTGS ini adalah real time gross statement atau singkatannya itu RTGS. Itu adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. Nah, real time gross statement ini menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal itu lebih dari 100 juta gitu, atau dengan jumlah yang sangat besar gitu. Nah, fungsi utama RTGS ini adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Dan pada umumnya, lama proses pengiriman uang menggunakan RTGS ini adalah 4 jam, atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Nah, kemudian kita juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman.
Nah, ada di RTGS ini atau real-time gross technique ini ada mekanismenya tidak jauh berbeda dengan transaksi kirim uang lainnya. Tetapi transfer RTGS ini adalah transfer sesuai dengan jam operasional bank. Nah, di sini ada perbedaan antara transfer lalu lintas giro dan RTGS. Nah, lalu lintas giro atau yang disingkatan itu LIG adalah metode mentransfer uang menggunakan fasilitas keliling bank. Nah, hal itu membuat LIG lebih dikenal sebagai sistem keliling nasional atau keliling oleh sebagian banyak orang. Nah, perbedaannya yaitu dari segi waktu pemrosesan pengiriman uang. Nah, jika waktu yang dibutuhkan RTGS adalah rata-rata 4 jam, maka LIG membuka waktu lebih lama untuk uang cepat sampai ke rekening penerima. Nah, saat menggunakan clearing, proses pengiriman uang mampu menghabiskan waktu kurang lebih 2 atau 3 hari. Sebab bank harus memeriksa terlebih dulu apakah saldo rekening pengirim mencukupi atau tidak. Nah, sedangkan perbedaan RTGS dengan real time yaitu RTGS dan LIG ini membuka waktu berjam-jam sampai berhari-hari untuk bisa mengirim uang. Sedangkan real time atau dikenal juga transfer online adalah pengiriman uang yang waktunya itu prosesnya lebih cepat. Nah, sederhana ini, real time ini adalah teknik yang dipakai saat kita melakukan transfer online seperti menggunakan m-banking, internet banking, dan ATM. Dengan kata lain, payment ini adalah teknik yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu BIFAS. Nah, BIFAS itu sendiri adalah infrastruktur dan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang menawarkan fasilitas secara real time, aman, efisien, dan dilakukan kapan saja. Nah, selanjutnya yaitu pada transfer. Nah, transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Nah, di sini pihak-pihak yang terlibat dalam transfer adalah seperti nasabah penarik atau nasabah tarik atau yang disebut dengan beneficiary. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.